Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you guys? Okay. Before starting today, listen, we pray first. Pray, start. Finish. Okay. Are you ready to study with Miss in the morning? Good. Okay, in the morning, we will learn about properties of solid, liquid properties. Do you know what solid matter is? And do you know what liquid is? Oke, di sini nanti kita akan belajar bareng-bareng ya tentang what are the object in the environment. Di sini ada three categories can be formed based on the presence of beings in the immediate surroundings, namely one, sturdy object like brick, tiles, logs, earth, and rocks. Two, liquid like milk, syrup, kerosene, water, and cooking oil. Dan yang terakhir, gases or air, including smoke and steam. Jadi, ada tiga kategori itu dapat dibentuk berdasarkan keberadaan benda-benda di dalamnya. Lingkungan terdekat, yaitu yang pertama ada benda padat. Contohnya seperti apa saja benda padat? Contoh dari benda padat itu ada batu bata, ubin, kayu, kayu gelondongan, tanah, dan bebatuan. Apa sih benda padat itu? Benda padat adalah benda yang permukaannya itu padat. Dia permukaannya padat dan keras. Kemudian yang kedua ada benda cair. Contoh dari benda cair seperti apa saja? Contohnya seperti ada susu, sirup, kemudian ada minyak, minyak goreng, minyak tanah, air, dan banyak lagi. Nah, benda cair ini berbeda dengan benda padat. Kalau benda padat ini permukaannya padat, keras, tapi kalau benda cair ini dia bentuknya cair. Jadi seperti air. Bisa dibedakan dari contoh-contohnya. Tadi contoh dari benda padat kan ada batu. Misal ini benda padat batu sama yang benda cair ini air. Nah, batu dengan air ini kan amat sangat berbeda. Kalau air, misalkan uh, di wadah, misal ini airnya di botol, kemudian dituangkan ke dalam gelas, maka air tersebut bisa dituangkan ke dalam gelas dan bentuknya akan berubah. Tapi kalau batu ini, misalkan dia tadi di tempatnya di baskom, terus dia dipindahkan ke dalam kotak, maka batu ini tadi dia bentuknya akan tetap, dia tidak berubah seperti itu. Kemudian yang terakhir ada benda gas, yaitu udara. Contohnya seperti asap dan uap. Oke, next. Nah, sekarang karakteristik of liquid. The nature of liquid item, namely their liquid form and according to
The space they occupy include the ability to flow from a high point to a lower point, step shift through small gaps, and always have a calm and level surface. Nah, sifat dari benda cair tadi yang contohnya seperti ada air, kemudian susu, minyak, dan masih banyak lagi itu sifatnya yaitu uh, dia benda yang bentuknya cair, berbentuk dan berbentuk sesuai dengan ruangan yang ditempati. Kalau semisal benda cair tersebut berada di botol, maka bentuk dari air tersebut seperti botol. Jika dituangkan ke dalam gelas air tersebut, maka uh, bentuk dari air tersebut akan berubah seperti gelas. Jadi air tersebut menyesuaikan wadahnya. Dan benda cair itu bisa mengalir dari yang permukaan lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Kemudian benda cair itu bisa merembes melalui celah kecil. Kemudian dia memiliki permukaan yang tenang dan rata. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada gambar botol air yang ada di dalam gelas dan air yang ada di dalam botol. Nah, air tersebut bentuknya berbeda bukan? Yang air yang di dalam gelas, yang wadahnya gelas, bentuk air tersebut menyerupai gelas, sama seperti gelas. Dan yang ini, yang ada di botol ini, air yang ada di dalam botol, maka bentuk dari air tersebut seperti botol. Kemudian yang air bisa mengalir dari permukaan tinggi ke permukaan yang lebih rendah itu contohnya seperti yang ada di gambar ini, yaitu seperti air terjun. Dia bisa mengalir dari tempat yang lebih tinggi, kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. Terus ini sama seperti contoh ini air sungai. Air sungai itu juga mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Oke, next. Kemudian sekarang properties of solid. Nah, solids have unique feature that set them apart from liquid. We can determine if an object is solid or not by viewing and feeling it. The characteristic of solid, namely that they mention their shape even when transported. Nah, selanjutnya ini adalah benda padat. Karakteristik dari benda padat, sifat-sifat dari benda padat. Nah, benda padat itu sangat berbeda dengan benda cair seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Kalau benda padat ini bentuknya tidak berubah. Dia masih tetap sama walaupun dia dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, maka bentuk dia akan tetap sama. Dia tidak berubah seperti air. Nah, contohnya seperti misalkan ada buku. Buku yang
wadahnya misalkan buku yang tadinya wadahnya kotak, kemudian dipindahkan ke wadah yang berbentuk kotak lebih besar, maka buku tersebut tidak berubah bentuk. Dia akan tetap seperti itu, tetap seperti buku, tidak berubah bentuknya. Kemudian permukaannya padat, dia tidak bisa berubah. Uh, kemudian ya benda padat itu tidak berubah mengikuti wadah karena memang partikelnya yang padat. Kemudian dia juga tidak mudah, dia tidak berubah-ubah bentuknya. Ini contohnya seperti ada di gambar. Nah, ini kayu, seperti kayu. Kayu ini, kalau misalkan dipindahkan ke tempat lain, maka dia bentuknya sama saja seperti ini, kayu. Namun, jika dia dipotong, digergaji, kemudian dipaku kembali, dipaku dari kayu yang kecil, kemudian kayu yang besar, kemudian tersusun menjadi meja dan kursi. Kemudian kertas. Kertas ini bisa kalau misalkan dipindah dari wadah yang satu ke wadah yang lain, kalau dia bentuknya seperti ini, maka dia tidak berubah, akan tetap seperti ini. Tapi jika dilipat, ditekuk-tekuk terus, kemudian dilipat sesuai pola menjadi uh, pesawat terbang, dia bisa berubah menjadi pesawat terbang, tapi tetap dia bentuknya tetap kertas, tidak berubah. Nah, kemudian gambar yang di bawah ini ada tas, ada penggaris, ada pensil, penghapus. Nah, misalkan penggaris ini diletakkan di lantai, maka dia bentuknya panjang seperti ini kan. Kemudian kalau penggaris ini dipindahkan ke dalam gelas seperti pada gambar ini, maka bentuknya akan tetap sama, panjang seperti ini, tidak berubah sesuai dengan gelas. Dia bentuknya akan tetap sama, tidak berubah seperti gelas. Oke. Oke. Uh, After we study, are there still those who don't understand? Everyone understand? Right, good. In conclusion, today we learn about anything. Yeah, yes, about liquid, solid, and their properties. Okay, because today lesson is over, let's end it by praying. Okay, pray start. Finish. That's all from Miss more or less apologies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.